Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan yang telah mengatur, memimpin, dan memberkati kami. Kami akan mengawali hari yang baru dengan kami merenungkan firman-Mu. Kiranya diberkatilah kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 125 ayat yang keempat. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Pemazmur menyampaikan tentang apa yang pernah dia buat dalam hidupnya, termasuk tentang bagaimana dia mempercayai Allah, mempraktekkan dan melakukan firman dalam hidupnya. Sesungguhnya orang-orang yang baik, Tuhan akan berkenan dan memberkati mereka. Tetapi pernyataan kata baik, orang-orang baik yang harus menerima kebaikan itu bukanlah baik berdasarkan cara pandang manusia memandang yang baik. Tetapi baik di sini adalah mereka orang-orang yang percaya, yang berlindung di dalam lindungan Tuhan. Jadi orang-orang yang baik adalah mereka yang mengekspresikan dirinya, adalah mereka orang-orang yang tinggal di dalam Allah, mereka yang mengkondisikan dirinya kepada Allah untuk berada dan satu-satunya perlindungan hanya di dalam Tuhan saja. Yang orang-orang yang baik itu adalah orang-orang demikian. Mereka yang begitu mengasihi Allah, yang hidup dan tinggal secara tetap, tinggal di dalam kebenaran. Karena itu pemazmur menyatakan, lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Kebaikan dari Allah itu menjadi sebuah balasan bagi orang-orang yang baik. Saya ingin sampaikan begini, pasti ada pembedaan antara orang percaya dan tidak percaya kepada Tuhan. Antara orang-orang yang mengabdikan diri kepada Allah, yang terus berdiri di atas kebenaran yang baik itu, maka baginya akan terbit sinar kebaikan dari Allah. Tidak akan pernah sia-sia apa yang kita buat dan kita kerjakan dalam dunia ini, kalau di dalam lingkaran lindungan Tuhan. Kita baik, kita hidup memberkati, kita tinggal di dalam dan di tengah-tengah lingkungan yang baik, pasti Tuhan akan menyatakan kebaikannya. Hal ini juga kita dapati di dalam kisah Nuh, Nabi Nuh. Nuh adalah seorang yang takut akan Allah. Nuh adalah seorang yang bergaul karib dengan Tuhan. Tetapi lingkungan di mana tempat tinggal Nuh itu adalah orang-orang yang melakukan amoral. Sebuah sikap hidup yang bertolak belakang dengan kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang benci kebenaran. Mereka yang tidak menghargai kebenaran. Tapi Nuh dan keluarganya tetap konsisten dengan apa yang dia pegang. Maka kita dapati dalam kisah itu Nuh pun mendapat kebaikan dari Tuhan. Dan terlalu banyak kisah-kisah di Alkitab yang menyatakan demikian. Tidak akan pernah sia-sia orang berdiri di atas kebenaran firman Allah. Mungkin untuk sesaat dipandang hina. Sesaat dipandang tidak baik, dipandang remeh. Tetapi dalam kurun waktu yang lama, maka orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang menikmati kebaikan. Maka pernyataan pemazmur, lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik
Ini bukan berarti hanya bicara menuntut Allah untuk melakukan kebaikan, tidak. Tetapi sesungguhnya orang-orang yang baik pasti akan mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Dan juga orang-orang yang tulus atau murni hatinya. Karenanya mari kita tingkatkan kualitas hidup kita di dalam Allah, di dalam kita melaksanakan firman Tuhan, karena di sana ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.